Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan, Program Studi Manajemen Pendidikan 2023A, izin untuk menjelaskan mengenai studi kasus Bimbel X mengalami penurunan pendaftar untuk kelas sejarah. Sebelum itu, sebuah kehormatan bagi kami untuk dapat dibimbing dan diajarkan oleh Ibu Dr. Evita Soraya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nazwa Putri, Naura Aisyah, Gania Isna, dan juga Rafli Surya. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian bimbingan belajar. Jadi menurut Anda Yani, dalam Musfia, bimbingan belajar adalah salah satu bentuk layanan yang penting diselenggarakan di sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa segala kegagalan-kegagalan yang dialami oleh siswa dalam belajar itu tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya intelijensi, tetapi kegagalan itu sering terjadi karena mereka belum mendapatkan layanan bimbingan yang baik. Selanjutnya, dilanjut dengan pendapat dari Yusra. Bimbingan belajar merupakan suatu bidang bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu siswa dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, serta sikap kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkannya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, pendapat lain dari Zagoto, bimbingan belajar atau bimbingan akademik adalah suatu bantuan dari pembimbing kepada individu atau siswa dalam hal menemukan cara belajar yang tepat dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di institusi pendidikan. Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan belajar adalah salah satu layanan yang sangat esensial dalam konteks pendidikan sekolah karena memiliki peran dalam mendatangkan manfaat bagi siswa, yaitu membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar serta mengetahui potensi dalam dirinya, dan juga dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Nah, bimbingan tersebut itu bukan hanya berorientasi untuk meningkatkan prestasi belajar, melainkan juga mengembangkan siswa dengan strategi belajar yang berdaya guna dan berkemampuan yang memadai untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari bimbingan belajar itu sendiri. Jadi dijelaskan dalam Manik, tujuan dari bimbingan belajar yaitu untuk membantu individu atau peserta didik agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar peserta didik. Nah, dalam sumber yang berbeda yaitu El Yusuni, tujuan bimbingan belajar yaitu untuk membantu siswa agar mendapatkan penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar sehingga setiap siswa dapat belajar dengan efisien sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, bimbingan belajar ini sendiri itu mempunyai tujuan khusus dan tujuan umum. Adapun tujuan umumnya yaitu untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada anak dalam proses belajar untuk mengembangkan potensinya agar dapat menghasilkan hasil belajar yang lebih optimal gitu. Sedangkan tujuan khusus bimbingan belajar yaitu yang pertama, membantu peserta didik untuk merencanakan studi. Maksudnya itu dalam adanya bimbingan, siswa dapat menentukan pilihan mata pelajaran, jurusan, atau bahkan jenjang pendidikan selanjutnya sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan yang dimilikinya. Nah, perencanaan studi yang baik akan memberikan arah yang jelas bagi siswa, sehingga menghindari mereka dari kebingungan akademik. Selanjutnya itu membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Jadi, bimbingan belajar juga bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengenali dan mengembangkan potensi yang mereka miliki secara maksimal. Melalui pendekatan yang sesuai, guru pembimbing dapat membantu siswa menggali bakat, minat, dan kemampuan yang mungkin belum mereka sadari. Untuk yang ketiga, itu menolong peserta didik untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah maupun sosial merupakan aspek penting dalam proses belajar. Bimbingan belajar berperan dalam membantu siswa yang ada
di dalam lingkungan belajar mereka. Hal ini mencakup hubungan dengan teman sebaya, guru, serta suasana belajar secara umum. Dan yang terakhir, membantu peserta didik untuk menghadapi hambatan yang dialaminya. Tidak jarang peserta didik mengalami berbagai hambatan dalam proses belajar, seperti kesulitan dalam memahami materi, kurangnya percaya diri, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Nah, bimbingan belajar itu sendiri bertujuan untuk membantu atau membangun siswa dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang sudah dijelaskan tadi. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Lakudo, khususnya pada mata pelajaran IPS Sejarah kelas 7. Meskipun pendidikan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kenyataannya hasil belajar siswa belum mencapai standar yang diharapkan. Hal ini terutama disebabkan oleh proses pembelajaran yang belum berjalan secara maksimal. Jika proses belajar tidak optimal namun menghasilkan nilai ujian yang tinggi, maka hasil tersebut dianggap semu dan tidak mencerminkan kualitas belajar yang sesungguhnya. Selain itu, pelaksanaan layanan bimbingan belajar di sekolah juga seringkali tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan bimbingan tidak dapat berjalan efektif. Masalah lain yang turut mempengaruhi rendahnya prestasi belajar siswa adalah kurangnya evaluasi setelah pelaksanaan bimbingan belajar. Tanpa evaluasi sistematis, perkembangan dan kemajuan siswa sulit diukur secara objektif, sehingga guru dan siswa dapat mengetahui sejauh mana efektivitas bimbingan yang telah diberikan. Faktor internal seperti motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar siswa, serta kurangnya intensitas konsultasi antara siswa dan guru pembimbing juga menjadi penyebab utama kesulitan belajar yang dialami siswa. Secara keseluruhan, masalah-masalah ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan belajar belum terintegrasi secara optimal dalam mendukung peningkatan prestasi belajar siswa, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh baik dari segi strategi, pembelajaran, konsultasi, pemecahan masalah, maupun evaluasi perkembangan belajar. Selanjutnya ada analisis permasalahan. Berdasarkan penelitian di SMP Negeri 1 Lakudo menunjukkan bahwa kualitas pendidikan belum mencapai standar yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran yang belum optimal dan kurangnya evaluasi setelah pelaksanaan layanan bimbingan belajar. Pelaksanaan layanan bimbingan belajar di sekolah masih menghadapi berbagai kendala seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga dukungan yang kurang dari pihak sekolah maupun pihak orang tua. Selanjutnya juga kurangnya konsultasi intensif antara siswa dan guru pembimbing membuat kesulitan belajar siswa tidak benar-benar teratasi dengan baik. Untuk selanjutnya itu ada pendekatan atau teori yang dapat digunakan. Berdasarkan isi artikel dari pengaruh layanan bimbingan belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS Sejarah di SMP Negeri 1 Lakudo, pendekatan teori yang digunakan dalam menciptakan dan pengembangan produk jasa pendidikan khususnya bimbingan belajar dapat dijelaskan melalui kerangka 7P dalam pemasaran jasa pendidikan, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Jadi untuk poin produk dalam konteks ini, produk utama yang ditawarkan adalah layanan bimbingan belajar. Produk ini bersifat jasa, yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Untuk kedua itu price atau harga. Dalam konteks pendidikan formal seperti SMP negeri, harga dapat diinterpretasikan sebagai nilai tambah atau investasi waktu dan tenaga dari guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini itu dianggap sebagai bagian integral dari tanggung jawab pendidik dan institusi tanpa biaya tambahan, namun membutuhkan sumber daya dan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak. Yang ketiga itu ada place atau tempat pelaksanaan layanan bimbingan belajar adalah di lingkungan sekolah, khususnya SMP Negeri 1 Lakudo. Penempatan layanan di sekolah memberikan akses langsung bagi siswa untuk mendapatkan bantuan belajar yang dibutuhkan tanpa harus mencari layanan eksternal. Untuk promotion atau promosi, dalam konteks ini lebih mengarah pada internalisasi pentingnya bimbingan belajar kepada seluruh stakeholder sekolah, baik itu guru, siswa, kepala sekolah, maupun orang tua. Bahkan,
bahwa guru berperan aktif dalam mengenalkan dan mengimplementasikan layanan ini melalui pendekatan langsung kepada siswa. Yang kelima, itu ada people atau orang. Orang yang terlibat dalam layanan ini sangat penting. Dalam artikel ini, guru dan pembimbing itu berperan sebagai pemberi layanan utama, sementara siswa adalah penerima layanan. Kualitas layanan itu sangat tergantung pada kompetensi, empati, dan keterlibatan guru dalam proses pembelajaran dan bimbingan. Selanjutnya itu ada proses. Proses layanan bimbingan belajar dijelaskan melalui tahap yang sistematis, meliputi pengenalan masalah belajar siswa, pemberian konsultasi, penggunaan strategi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Nah, proses ini itu mendemonstrasikan bagaimana layanan diberikan secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Dan yang terakhir itu ada physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik dalam jasa pendidikan itu dapat berupa dokumentasi kegiatan bimbingan, nilai rapor siswa, lembar angket, dan hasil observasi yang menunjukkan adanya perkembangan dari peserta didik itu. Materi selanjutnya yaitu adalah alternatif solusi dan rekomendasi. Di sini kelompok kami menawarkan 5 alternatif solusi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi guru bimbingan dan konseling. Jadi guru BK memiliki peran yang penting dalam mendampingi siswa mengatasi hambatan belajar yang beragam, mulai dari masalah akademik hingga persoalan psikologis yang dapat mempengaruhi prestasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi guru BK melalui pelatihan yang terencana dan berkelanjutan. Yang nantinya pelatihan ini dapat mencakup teknik konseling individual serta kelompok, penggunaan media digital dan layanan bimbingan, serta strategi pemetaan kebutuhan siswa berdasarkan data asesmen yang akurat. Yang kedua yaitu ada penguatan sarana dan prasarana pendukung layanan bimbingan. Kondisi fisik ruang dan ketersediaan fasilitas itu sangat mempengaruhi keberlangsungan dan kenyamanan proses dari bimbingan belajar. Di banyak sekolah, banyak layanan BK yang belum memiliki ruang khusus yang layak atau belum dilengkapi dengan media pembelajaran serta alat bantu yang mendukung proses konseling. Untuk itu, sekolah perlu memprioritaskan pembangunan atau renovasi ruang bimbingan dan konseling yang lebih representatif, yang dilengkapi dengan media interaktif seperti papan visual, alat asesmen psikologi yang dibutuhkan, serta perangkat teknologi dasar seperti komputer dan akses internet. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Jadi salah satu faktor utama rendahnya efektivitas bimbingan adalah kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran dan pengasuhan. Padahal keberhasilan pendidikan itu sangat ditentukan oleh dukungan lingkungan rumah. Sekolah juga perlu untuk mengembangkan program kolaboratif yang nantinya akan mendorong orang tua itu untuk lebih aktif terlibat, seperti adanya forum konsultasi orang tua dengan guru BK, penyuluhan pola asuh yang mendukung belajar, serta pelatihan singkat untuk memantau dan membantu anak belajar di rumah. Yang keempat yaitu ada evaluasi berkala terhadap layanan bimbingan belajar. Evaluasi yang terstruktur itu sangat penting untuk mengetahui sejauh mana layanan bimbingan belajar itu sudah berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Tetapi sayangnya masih banyak sekolah juga yang belum menjadikan evaluasi sebagai bagian integral dari siklus bimbingan. Padahal melalui evaluasi, guru BK itu dapat mengetahui strategi mana yang berhasil dan bagian mana yang perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut. Salah satu pendekatan evaluasi yang efektif itu bisa dengan menggunakan evaluasi model Kirkpatrick. Evaluasi ini mencakup 4 tingkat, seperti adanya reaksi siswa, pembelajaran yang terjadi, perubahan perilaku, serta hasil akhir berupa prestasi akademik. Alternatif solusi dan rekomendasi yang terakhir yaitu ada pengembangan program yang meningkatkan motivasi dan kebiasaan belajar siswa. Faktor internal seperti motivasi dan kebiasaan belajar siswa itu sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Oleh karena itu, layanan bimbingan perlu mengintegrasikan program peningkatan motivasi belajar melalui pendekatan seperti bimbingan kelompok, permainan edukatif, atau teknik problem solving yang nantinya akan dapat menstimulasi pemikiran kritis siswa. Program seperti ini dapat dirancang dalam bentuk mingguan, seperti diadakannya kelas inspiratif atau Jumat konseling yang menyenangkan namun tetap bermakna secara psikologis. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk pihak sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama itu dari kepala sekolah. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mendukung program peningkatan kompetensi guru BK melalui pelatihan dan workshop. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab strategis dalam menciptakan budaya sekolah yang mendukung pengembangan profesional tenaga pendidik, termasuk guru BK. Untuk itu, kepala sekolah perlu secara aktif mendorong dan memfasilitasi guru BK agar mengikuti pelatihan, workshop, atau program sertifikasi terkait teknik konseling, pendekatan psikologis, dan keterampilan asesmen. Yang kedua itu ada menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan bimbingan belajar. Nah, kepala sekolah juga harus memperhatikan aspek fisik dan teknik dari layanan bimbingan belajar. Penyediaan ruang konseling yang nyaman, perlengkapan asesmen, media komunikasi, dan perangkat teknologi akan meningkatkan kualitas interaksi antara guru BK dan siswa. Nah, yang kedua itu dari ada guru BK-nya sendiri. Nah, ini seperti yang tadi menjadi bagi dua. Yang pertama itu melakukan evaluasi berkala terhadap pelayanan yang diberikan dan menyesuaikan strategi bimbingan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebagai pelaksana utama layanan bimbingan belajar, guru BK perlu melaksanakan evaluasi secara sistematis untuk menilai efektivitas intervensi yang diberikan. Evaluasi ini dilakukan melalui angket kepuasan siswa, refleksi mingguan wawancara, hingga pemantauan hasil akademik. Nah, yang kedua itu ada berkoordinasi dengan wali kelas dan orang tua untuk memantau perkembangan siswa. Penting bagi guru BK untuk tidak bekerja secara terpisah, melainkan menjalin sinergi dengan wali kelas dan orang tua. Koordinasi ini memungkinkan adanya pertukaran informasi yang komprehensif mengenai kondisi siswa, baik dari sisi akademik, emosional, maupun sosial. Yang ketiga itu ada dari orang tua. Aktif berpartisipasi dalam pertemuan sekolah dan mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Keterlibatan orang tua dalam dunia sekolah memberikan pengaruh signifikan terhadap motivasi dan keberhasilan anak. Oleh karena itu, orang tua dianjurkan untuk hadir secara aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan sekolah, seperti pertemuan wali murid, seminar pendidikan, atau kegiatan parenting. Nah, yang terakhir itu ada dari pemerintahan daerah. Sama, menjadi dibagi dua, yaitu menyediakan program pelatihan bagi guru BK di wilayahnya. Dinas Pendidikan sebagai representasi pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan, termasuk melalui program latihan guru BK. Pelatihan ini bisa dirancang secara pelatihan ini bisa dirancang secara tematik dan berbasis kebutuhan lokal seperti pelatihan manajemen kasus siswa, konseling trauma, atau pendekatan pembelajaran berbasis karakter. Nah, yang terakhir itu ada memberikan bantuan fasilitas untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan. Tidak semua sekolah memiliki kapasitas yang sama dalam menyediakan fasilitas penunjang layanan bimbingan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur sekolah dan memberikan bantuan secara prioritas, terutama bagi sekolah yang berada di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, atau yang mengalami keterbatasan anggaran. Selanjutnya ada inovasi desain produk jasa yang kelompok kami tawarkan. Di sini kelompok kami menawarkan adanya program Siber, yaitu merupakan sebuah platform digital berbasis web dan aplikasi seluler yang dirancang untuk mempermudah layanan bimbingan belajar. Platform ini nantinya dapat menghubungkan langsung antara siswa, guru BK, orang tua, dan kepala sekolah agar komunikasi dan pendampingan itu bisa berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Tujuan utama dari Siber ini yaitu untuk mengoptimalkan bimbingan akademik, memperkuat komunikasi antar pihak sekolah dan keluarga, serta mendukung program evaluasi pembelajaran yang lebih personal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi Siber ini bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi juga menjadi sistem yang mendukung budaya belajar yang lebih maju. Fitur-fitur utama yang ditawarkan di Siber ini itu antara lain yang pertama ada dashboard konseling siswa. Dashboard ini itu berfungsi agar guru BK itu bisa memantau perkembangan siswa itu secara real time. Selanjutnya ada modul konsultasi digital yang menyediakan layanan ke chat dan sistem booking untuk konsultasi. Dan terakhir itu ada pelatihan mandiri untuk guru BK melalui Learning Hub, sehingga kompetensi guru ini juga tetap bisa ikut ditingkatkan. Dengan adanya Siber ini, diharapkan sekolah itu bisa mendapatkan banyak manfaat nyata. Berikut ada 4 manfaat utama dari implementasi
siber tersebut. Yang pertama yaitu ada meningkatkan akses layanan bimbingan. Jadi di sini siswa bisa lebih mudah untuk mengakses layanan guru BK kapan saja dan di mana saja tanpa harus menunggu jadwal tatap muka. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif orang tua. Jadi melalui fitur pemantauan yang ada di program tadi, orang tua itu bisa ikut serta dalam mendampingi anaknya secara aktif, tidak hanya dengan mengandalkan guru. Selanjutnya ada mendukung evaluasi berbasis data. Jadi semua data konsultasi, perkembangan siswa, dan hasil evaluasi akan terekam dalam satu sistem, sehingga keputusan yang diambil pun juga bisa lebih akurat. Yang terakhir itu ada menumbuhkan budaya belajar mandiri dan reflektif. Jadi di sini siswa dituntut untuk lebih terlibat aktif dalam proses belajar dan mampu untuk merefleksikan perkembangan dirinya secara rutin. Dan selanjutnya itu untuk proses implementasi, di sini kami merancang tahap implementasi yang bertahap dan sistematis. Yang pertama dilakukan itu adalah sosialisasi dan pelatihan awal untuk guru BK dan kepala sekolah agar dapat memahami cara kerja sistem ini. Yang kedua, dilakukanlah uji coba terbatas di satu kelas untuk melihat efektivitas awal dan mengumpulkan umpan balik. Dan yang ketiga itu setelah dinyatakan efektif, maka dapat dilakukan peluncuran program tersebut secara penuh dan melakukan integrasi ke kegiatan sekolah seperti pembelajaran dan layanan konseling. Dan yang terakhir, dilakukan evaluasi dampak serta pengembangan berkelanjutan. Hal ini dilakukan supaya program ini tuh tetap relevan dan bisa terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa inovasi produk jasa di bidang pendidikan seperti siber ini sangat penting, terutama untuk meningkatkan efektivitas layanan bimbingan belajar di sekolah. Karena seringkali kita temui layanan bimbingan yang belum maksimal itu karena tidak adanya sistem yang mendukung komunikasi serta evaluasi secara menyeluruh. Dengan adanya pendekatan digital dan kolaboratif, siber ini bisa diharapkan menjadi solusi untuk menghadapi tantangan seperti rendahnya minat belajar siswa, sekaligus meningkatkan kualitas interaksi antara siswa, guru, dan orang tua. Jadi kesimpulan dari studi kasus kelompok kami, penciptaan dan pengembangan produk jasa pendidikan itu sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas layanan, terutama dalam bimbingan belajar atau bimbel yang menghadapi tantangan seperti rendahnya minat siswa pada minat mata pelajaran sejarah. Di bimbel X dan di SMP Negeri 1 Lakudo, meskipun nilai akademik siswa cukup tinggi, tetapi layanan yang diberikan belum optimal karena kurangnya inovasi, evaluasi berkelanjutan, dan juga sarana pendukung. Pendekatan 7P seperti produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence menjadi kerangka penting dalam menyusun strategi bimbel yang efektif. Keterlibatan guru, kepala sekolah, orang tua, dan juga pemerintah sangat menentukan keberhasilan program. Layanan bimbingan harus bisa mendorong hasil belajar sekaligus membangun motivasi dan kemandirian siswa. Sebagai solusi, inovasi digital seperti siber atau sistem informasi bimbingan edukatif dan reflektif hadir untuk meningkatkan akses, transparansi, dan kolaborasi dalam proses bimbingan belajar. Jadi, siber akan memungkinkan layanan yang lebih fleksibel, lalu adanya juga partisipasi orang tua, pengambilan keputusan berbasis data, dan juga membentuk budaya belajar yang reflektif. Dengan implementasi bertahap dan evaluasi berkelanjutan, siber berpotensi menjadi model bimbel digital masa depan. Keberhasilan pengembangan jasa pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara manajemen, teknologi, partisipasi aktif, dari semua pihak dan juga kesinambungan program. Transformasi digital menjadi keniscayaan dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Cukup sekian dari saya dan kelompok yang bisa disampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.